Kiper nih agak susah ya milihnya ya, karena kan Pildun tahun ini kayak kata orang-orang, kebanyakan orang kan bilang ini Pildunnya para kiper. Nggak tahu ya, Portugal tuh kayaknya karena sistem pelatihnya. Ya pelatihnya emang perusak generasi emas sih. Setelah Belgia kan. Setelah Belgia, Portugal. Sekarang nih. Portugal dia rusak. Cristiano Ronaldo, lu jangan nyindir begitu. Udah Cristiano Ronaldo namanya. Cristiano Ronaldo ini menurutku udah cukup. Halo, selamat datang di podcast 3G dengan saya Torik. Saya Uki. Dan saya Akbar. Kita di sini bakal bincang-bincang nih soal ngobrolin olahraga, seputar dunia olahraga lah. Tapi disclaimer dulu, kita bukan pandit, bukan pemerhati, bukan analisis, bukan juga mantan atlet dari kita bertiga ini. Dari bentuk Cuma kan juga nggak kelihatan kayak iya, atlet kan nggak ada yang kayak dia nih badannya nih. Iya. Kan, badannya. Mohon maaf. Logo Michelin jadinya. Intinya kita bertiga ini orang yang sedang olahraga, ya kan, ngikutin berita aja, nonton, ngikutin berita, nikmatin olahraganya. Oke, intermezzo dulu ya kali ya. Kalau lu berdua gimana? Suka olahraga apa kira-kira? Olahraga sih lempar lembing kali ya. Lempar lembing. Lempar lembing sejauh mana lu bisa lempar? Ha? Main kelereng olahraga nggak sih? Main kelereng bisa. Olahraga, oke. Olahraga gini bisa. Bisa. Apa? Serius? Lempar kerjaan juga ya. Lempar kerjaan bisa. Banyak itu mah. Gak usah curhat gitu dong. Apa ya? Olahraga sih mungkin sepak bola ya. Ya, sepak bola utama sih pasti. Cuman jelas suka sih. doang kalau main mah ngap. Main gak bisa ya? Ya Iya. jujur aja. Jujur aja Jujur enggak aja ya. sih. Dengan paru-paru kita. Paru-paru yang sangat sehat ini. Ya, dan Ya kan? bentuk badan yang Bentuk badan yang sangat sangat sehat. atletis ya kan, Iya. terutama kau sih bang. Apalagi mau nikah nanti kan. gak usah dibahas Oh, nih gak usah kan. dibahas ya. Iya sini Kalau kau gimana bang? Suka olahraga apa? Kalau olahraga Sumo. Oh sumo. jangan. Itu side job. Saya jam Jangan. sumo. Oh. Kalau olahraga Keren jelas juga. olahraga sepak bola ya. Kalau selain sepak bola mungkin basket. Cuman ya itu tadi Tapi kau nontonnya doang. kayaknya ngikutin semua olahraga deh bang. Kayak basket, bola, Itu bulu ya tangkis, sekedar- baseball. sekedar nonton. Kalau baseball juga kan ya di Indonesia nggak ada baseball kan. Olahraga cuma Peminatnya jarang rekreasi, sih iya. juga. Peminatnya Jadi kayak cuma nonton-nonton sekilas highlight doang. Kalau yang serius-serius mah enggak sih. Nggak ada yang mau nanya aku nih. Nggak ada yang mau nanya. Nggak ada yang mau nanya. Enggak ada. Ah, nggak Lanjut usah. aja. Lanjut aja ya. Kita sekarang lagi di bingung minggu. Apa dulu olahraga? Nggak, aku ngambek. Aku ngambek. Aku sih olahraga paling suka sebenarnya bulu tangkis. Kedua sih sepak bola. Cuman ya bulu tangkis pun ngikutin dari zamannya Lim Swee King kali ya. Wah, Oh, lama banget ya. Pemain Tua lama ya? sih. Tua banget sih. tua ya. Enggak. Kalau intinya bola siapa? Pemain favorit. pemain favorit Ah, bola Messi lah. Aku Messi. Messi lah. Barcelona, Oke. bro. Decul. Oke. Dia dari lahir. Decul dari lahir. Oke, beda kita ya. Kau apa? Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas. Gak usah terlalu skenakan gitu dong. Babuk. Ya kalau pemain Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ya cuman duo god sih itu. Ya, Itu duo god itu sih. udah beda level dua. Udah itu. beda level. Satu memang dari lahir udah memang Ya, bakat bakat. Tuhan. Satu memang Kerja keras. kerja kerasnya memang oke sih. Enggak, tapi tetap Messi, Bang. Udah nanti Iya, muncul iya. debat. Jangan udah. Ntar dulu, Messi, debatnya Messi. dulu. Nanti dulu. Nanti dulu. Messi, Ronaldo. Nah, mau bahas apa nih bang? Kira-kira bang. Mungkin pertama kita bahas tuh tentang Piala Dunia dulu kali ya. Kan Ini baru selesai sih. baru kelar juga, masih ada sedikit euforianya. Iya sih. Teman-teman kita juga masih banyak yang bahas Piala Dunia juga kan. Jadi Ya, benar. pertama itu dulu kali ya. Dari pemain-pemain terbaiknya nih. Banyak nih kalau kita lihat di Instagram itu kan mereka punya pilihan sendiri tuh 11 pemain terbaik, pemain terburuk Udah gitu-gitu. pasti. Kalau lu siapa Ki? Mungkin kalau 11 terbaik ya. Formasinya apa? Formasi Dari dulu, formasi. Formasi sendiri mungkin pakai sepak bola modern di 4-3-3 ya. Ya, udah Itu umum pasti sih itu, lah, udah kayak pasti. udah pakem. Mungkin kalau mulai dari kiper nih agak susah ya milihnya ya, karena kan Iya. Pildun tahun ini kayak kata orang-orang, kebanyakan orang kan bilang ini Pildunnya para kiper, Iya betul. ya kan? Iya. Nggak kayak Piala Dunia 2010 kan. Iya. Itu kiper Ya, pada itu. mati semua karena bolanya. Karena bolanya terlalu bulat mah Iya. itu. Kayaknya Pildunnya para kiper ya, tapi
secara pribadi Hmm. aku selama ngelihat Pildun itu berlangsung, yang ngena banget di hati Ngerus Horizon. Bukan Kurnia Mega. Bukan. Terlalu botak mas. Siapa? Kayak dari kiper siapa? Dari kiper. Kiper Fozinya. Udah iya sih, udah no debat sih kalau menurut gua juga Lu itu. juga? Fozinya. Berarti Itu- aku beda sendiri. Kalau apa? Aku milih kiper Paraguay, Oscar Gil. Oh, Oscar Gil. Itu juga lumayan gila permainan karena Paraguay kalau nggak ada Oscar Gil ya babak habis tuh belur di ya. fase grup. Babak belur ya. Oscar Gil oke sih, tapi emang kenapa aku sendirian ya? Karena emang untuk nonton kemarin tuh Cape Verde sendiri lebih banyak nonton Cape Verde dari Paraguay sendiri ya. Iya. Ya, Karena Paraguay juga Tapi kebanyakan waktu malam. menonton Paraguay lawan Jerman tuh emang gila sih Oscar Gil. Bisa berapa save kemarin ya? Sampai 6 atau 7 save gitu satu pertandingan. Oh, iya. Termasuk banyak tuh ya. Save 7 Iya. save kiper Kalau nggak termasuk salah top banyak tuh. saves juga kemarin di Piala Dunia Oscar Gil. Oh. Sampai babak 16 besar. Kalau nggak salah masih Oscar Gil yang megang. Nah, Ya, makanya Fozin- aku milihnya Oscar Gil. Fozinya sih pas lawan Argentina sih ya itu udah Ya itu Wah, itu udah gila. GG banget sih itu. Ya walaupun aku juga sendiri dukung Argentina ya, cuman ngelihat save-nya dari Fozinya GG parah sih itu. Gila Dibuat sih itu. stres semua pemain. Bayangin, Pemain top semua pada mati kutu sama. Iya, Messi Iya sih. mati kutu. Dengan umur dia Umur dia berapa ya? 41 40-an ya? 41. Udah tua Dengan banget umur itu. dia itu Kalau kita 40 kayaknya udah encok mah. Jangan kan 40, 30 kayaknya udah ngap sih. Udah ada samurai. Enggak dari sekarang, Bang. Lihat badanmu nih enggak dari sekarang ya, Bang. Oh, enggak. Kolesterol. Body shaming mas, terlalu body shaming. Udah kita dari kiper. Fozinya 2, kau tadi Tapi kayak Oscar Gil. dari formasi kita beda-beda nih. Oh ya. Ya aku 4-3-3 udah paling Oh, sama ya? ini sih aku. Kalau aku sebenarnya 4-3-3 juga, cuman full attack. Jadi 4-1-4-1. Oh. Satu holding, Satu dua. holding. Sepemikiran sih. Oke. 4-3-3-nya Lebih attack ya? Iya lebih attack sih. Aku mah udah umum aja lah. Enggak terlalu paham masalah formasi udah enggak terlalu paham kita. Oke. 4-3-3 aja udah. Oke. Dari kiper lanjut ke back kali ya. back kanan atau back kiri dulu nih? Kalau Nah. aku langsung 4 back nih. Oke. 4 monggo. back udah. Starting line up back Spanyol. Menurutku udah no debat ya. Full Spanyol. Full Spanyol. Pedro Porro, Cubarsí, Iya sih. Laporte, Laporte, Cucurella. Cucurella. Karena menurutku 4 pemain tuh dengan catatan kebobolan Spanyol cuma satu kan Iya, di Piala Dunia ini. Piala Dunia. Menurutku nggak perlu kiper yang bagus pun dengan 4 mereka di pertahanan, di garis pertahanan mungkin udah cukup aman ya. Hmm. Tapi memang gila sih back Spanyol Kalau mah. 4 orang itu Iya sih. main ya. Unai Simon juga nggak terlalu banyak kerja Iya. selama Piala Dunia. Nggak terlalu banyak. Ya, pilihan, Walaupun kan. sekali kerja juga oke, save-nya oke, clearance-nya oke. Gaji buta. Iya. Cuma kan 70% selama Piala Dunia mereka dia diam aja tuh. Ya makanya karena Unai Simon. menurutku 4 ya. Kalau kalian? Nggak apa. Ya kalau aku sih dari back kanan ya. Hakimi sih. Pas lawan Prancis Setuju. Setuju sih juga. Setuju. Hakimi. gak gerak tuh. Benar-benar gak gerak sisi kanannya. Sayangnya Hakimi di awal Piala Dunia cedera. Kalau dia dari awal on fire, Oh kayaknya iya. itu Iya sih, bisa udah sih. pasti ini. Hakimi. Terus lanjut siapa lagi? CB 3 Spanyol. Laporte, Cubarsí, Cucurella. Udah itu. Udah cuma Porro ganti doang. Poro sama ganti Hakimi nih ya. sama Hakimi. Ngelihat dari permainannya dia lawan Prancis sih. Oh ya emang sih emang. Emang dia GG sendiri sih yang main tuh. tuh emang. Emang dia sendiri yang main tuh. Udah Kalau nggak ada dia emang abis itu. habis. Iya, emang dia sendiri yang main tuh lawan Prancis. Kalau aku mirip sama Torik, cuman bedanya kan Hakimi, Cubarsí, Cucurella. Nah, duetnya Cubarsí ini antara milih Laporte atau Lisandro bek Argentina Martinez. Oleh Lisandro Martinez. Iya. Antara itu. Boleh. Soalnya itu lumayan oke. Bek Argentina siapa sih? Martinez sama Romero. Oh iya, Cristiano Romero. Ya, Cuti Romero. Cuti Oh. Romero. Itu duet itu ya walaupun kalau misalnya Cubarsí duet sama misalnya ini di real life ya mereka Oke, duet di ya. live, huh? Itu kayaknya bola atas pasti hancur-hancuran. Pasti udah. Apalagi musuhnya Harry Kane ya. Iya, Harry kalau Kane, kalau build up oke lah kan sama-sama jago build up, jago motong, bisa clearance, sweeper gitu kan. Cuman bola atas kayaknya habis sih. Tapi tetap kayaknya bakal lebih milih Lisandro sih situ. Lisandro Martinez ya. Lisandro Martinez. Masih MU dia.
Masih MU, MU. Cuman jarang kelihatan karena emang sering cederanya ya. Iya. MU juga banyak stok back bagus Iya kan. sih juga mereka. Walaupun pada cedera semua, ganti-gantian cederanya. Badai cedera. Iya. Badai cedera. Sekarang ini bola padat, jadwalnya padat, Liga, Ya, Cup gimana? gitu kan. Mulai liga lagi aja kapan? Kita Agustus ya. Minggu depan udah mulai. Minggu depan udah mulai lagi, kan? Liga mana dulu tuh? Inggris, Spanyol semua. Apa ya? Lupa Spanyol. Biasanya sih kalau liga mulai tuh Inggris dulu ya. Terus Spanyol biasanya. Tapi kalau nggak salah Inggris itu di September deh. Oh, September mana September. mereka? Oh. Oh. Lanjut dulu. Udah, ya Tim udah tadi. ya. Lanjut Kan kita udah ke tuh. Maju ke depan nih. Ya. main tengah berarti ya. 3 kan pakai 1 di MF, Hmm. 2 attacking midfielder ya. 1 di belakang sini ada Rodri. 2 aku pakai Olise sama Bellingham. Anjir, kok sama anjir. Sama semua. Udah Sama. sepakat nih kita. Enggak, tapi aku Sama. bedanya di 2 itu Bellingham sama Messi. Olise di kanan. Oh. Jadi di depan itu Olise, Haaland, Mbappe. Oh. Messi di belakang striker. Sama sama Uki. Oh, Olise, CDM-nya Rodri, JDM Rodri, Bellingham. Bellingham. Jadi kalau dibagi role-nya itu misalnya 3 pemain ini role-nya beda. Holding midfielder Rodri, si siapa tadi namanya? Jude Bellingham. Jude Bellingham. Itu box to box. Oh, oke. Messi-nya tuh free roll. Oke, Messi. Tapi Rodri pas Spanyol kemarin emang GG sih. Soalnya kalau Olise itu lebih enak cut inside sih. Olise ya. Menurutku ya. Oh, Soalnya aku nonton di Bayern nonton juga. Iya. dia Kan- main di klub. Iya. Lebih enak dia main dari sayap. Lebih Cut inside. cepetan Rodri apa Bellingham? Olise apa Bellingham? Speed. Olise Olise. menurutku. Olise. Olise. Umurnya jauh lebih muda siapa ya? Olise Oh, kan? Apa seumuran mereka ya? Kayak sama 2003 kayaknya. Seumuran Soalnya mereka. kalau nggak salah ya di timnas Inggris U20 mereka sempat barengan tuh kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Olise sempat di timnas Inggris. Olise itu bisa membela sampai 4 negara. Dia bisa membela Prancis, Inggris, Kok kayak krisis identitas gitu. 4 negara, Bro. dia bisa Bisa. bela Prancis, Inggris sama negara Afrika. Nigeria Oh. atau Ghana atau apa gitu. Oke. Gitu. Oke. Ya, namanya depan nih. sepak bola modern. Nah, lanjut depan Ki. Lanjut depan udah pasti. Alah, gue Kan, tahu, udah pasti, udah tahu, gue pasti. Ada Messi pasti. King. Alah, Udah pasti. alah, Kanan, udah King pasti. Messi. Udah Oke. Messi. Tengah pakai Alan, Kiri. kiri di Mbappe. Ih, anjir sama. Sama persis berarti kan ya? Sebenarnya kita sama, cuman sama. agak lebih Ada ke- tweak-tweak beda dikit lah. Udah sama lah. Karena- Karena otak Decul sama otak Decul ini. Mohon maaf, saya ada bulu sendiri di sini. Ada. Apa itu Decul? Debus. Karena apa ya? Kalau aku mikir ya, Messi di kanan itu terlalu apa? Bakat dia disia-siakan itu kalau dia dari kanan. Lebih enak dia Oh, free roll emang aja sih, udah. Oh, free roll. Soalnya kalau dia di kanan, misalnya dia cut inside, backnya pasti otomatis sendiri kan kerja keras di kanan. Iya. Sedangkan gelandangnya aku cuma pakai 1 holding Rodri. Mhm. Kalau dia backup ke sayap, nanti tengahnya kosong gitu-gitu. Jadi aku lebih pilih Olise di situ. Messi mau di mana Apalagi aja. Olise juga mau ngepres. Iya. Messi mau di mana aja jadi sih. Jadi Jadi emang. back jadi, jadi Enggak sih, tengah jangan back, jadi. enggak sih. Jadi Hah? back juga enggak bakal Back- jadi sih. back gak jadi. Enggak Kiper, sih. kiper, Kalau kiper. aku sih, Kiper terlalu pendek. Oh. Kiper pendek. Hakim wasit. Kirain Messi jadi hakim wasit, ya kan nggak oke. Jadi tim medis. itu bukan yang menggocek itu ntar. Nggak, ya udah pasti. Ya dengan umurnya Messi udah segitu, dia mau main di posisi tengah depan penyerang jadi sih. Lebih ke jam terbang sih emang ya. Udah Iya. jam terbang dan bakat dia lah, udah pasti Dan lah bakat. itu mah. Dia main kayak cuma jalan kaki, tengok kanan, tolah-toleh, tiba-tiba ngegolin, tiba-tiba assist. Ya, cuman Iya. kayaknya kalau ngelihat dari segi permainan ya, lebih stres main lawan Spanyol deh. Kalau aku lihat ya, dibanding yang dia lawan final sama Prancis tuh, yang 2022 lalu. Udah jelas. Gak tahu ya, entah kenapa mainnya dia lebih stres. Gak lepas kayak waktu lawan Prancis. Kalau menurut aku, Kayaknya stres karena kawan-kawannya sih. Iya sih. Nggak ada yang Tukang backup pukul ya. semua itu. Tukang pukul semua ya. Tapi yang Paredes. kulihat ya, pada waktu lawan Prancis itu kan mereka masih pakai 4-3-3. Masih ada Di Maria Ya, juga. Argentina masih pakai 4-3-3 di oke. sana. Emang, Messi emang formasi yang Argentina berapa? Yang di Bildun ini mereka pakai 4-4-2. Oh 4-4-2. Di mana Messi Alvarez jadi ujung tombak di situ. Anjir. Makanya Oke. di saat Argentina kesusahan bikin gol dan lain-lain, yang kulihat mereka langsung masukin Lautaro kan, dan Messi langsung geser tuh. Iya, iya. Biasanya tuh entah kemana lah Messi itu geser.
Geser jadi tukang tinju semua lah ya selain dari situ ya. Nah, di situ. Hajar semua. Nah, tapi yang kulihat kemarin tuh mereka emang menurutku kalah main di tengah ya. Tengahnya Spanyol emang Iya. bisa mainin. Iyalah Wah, super. udah jauh sih. Ngelihat dari permainannya Mereka. juga jauh sih. Tengah udah susah, mereka mau nembus ke belakang pun makin susah lagi. Iya. Dan ada Kubarsi, ada Laporte ya. Ada. Tambah Cucurella ada di mana-mana, kanan kiri juga dihabisinnya. Jadi makanya akhirnya dari segi cara nyerangnya udah beda. Terus cara Spanyol memainkan bola juga beda dengan Prancis kan. Akhirnya Iya, itu iya. yang bikin mungkin 0 shot on target itu ya. Ya orang kan Ya. isi mayoritas Spanyol kan pemain Barcelona. Iya sih. Iyalah. Korea kan baru gabung juga pas di Iya sih. Mayoritas pemain Barcelona jadi udah kayak udah. filosofinya mainin bola udah udah mantep mungkin ya. udah mantep. Terus juga gimana ya? Itu Spanyol juga kan lini tengahnya itu udah dari zamannya Iniesta, Xavi itu emang regenerasinya luar biasa kan. Tengah sekarang di Olmo sama Pedri ya. Olmo sama Fabian Spanyol. Ruiz. Oh Fabian Ruiz. Pedri Kalau cadangan. Spanyol, Pedri. Oh iya Pedri Pedri cadangan. gak terlalu on sih Pildun ini emang. Iya, Pedri Lamin kuakuin gak terlalu on ya di Pildun ini. Makanya kenapa waktu itu keputusan yang cukup berani dari De La Fuente ya pada lawan Belgia itu kan dia Si nyadangin. pelatih yang masih Iya, 60 nge-gym tahun. tuh. Buset. Sedangkan kita Kalau ditonjok kayaknya pingsan situ kayak. Kau mau nonjok aku mah nggak ada rasa itu mah. apa itu? Penghinaan ini. Jadi udah kayak keputusan baik ya pada lawan Belgia tuh kayaknya yang akhirnya Pedri dicadangin dan memilih starting line up Itu pertandingan keberapa ya? Pertandingan ketiga 16 besar. 16 atau iya 16 kayaknya. Hmm. Setelah berapa match Pedri emang nggak perform ya. Hmm. Akhirnya mereka pakai Fabian Ruiz. Menurutku udah cukup Iya bagus sih. Mungkin karena Fabian Ruiz juga lebih fisikal ya daripada Pedri. Oh fisikalnya lebih jauh Fabian Ruiz dibanding Iya. Pedri. Fabian Cuman kan Ruiz dia masih- waktu itu nge-backingin Euro langsung Olimpiade. Wah, Iya. Pedri- Kalau itu lagi Pedri. top-topnya sih. emang dia Betul, memang lagi top-topnya Iya. itu. Cuman emang akhirnya jadi bumerang juga ya bagi Spanyol. Iya, kan dia gak ada istirahatnya, overuse badannya, jadi ya gitu. Malah di saat Spanyol butuh peak performance-nya dia menghilang kayak Avatar. Avatar Saat apa? Avatar yang Apa apa? nih? Apa Avatar Avatar apa? biru? Aku gak tahu nama Avatar yang biru apa Avatar ya? biru apa, Nama yang ada Eng? satunya nih. Heeh. Aku gak tahu nama Avatar, salah aku bawa tema. Dasar orang tua. Ganti. BTW lebih tua dia ya guys ya. Dibanding kita berdua lebih tua dia guys. Avatar aja gak tahu. Aduh. Terus Lanjut apa? apa tadi? Masih Pedri Fabian Ruiz tuh. Fabian Ruiz. Kenapa Fabian Ruiz yang dimainin bukan siapa tuh lagi gelandang Spanyol? Merino. Iya, Meka Merino Lebih ke beda posisi mungkin ya. atau Zubimendi. Oh iya sih Zubimendi. Cuman untuk Zubimendi sendiri di otakku gak ada data ya kenapa Zubimendi Sama lagi. nggak main ya. Dari tadi apa ngomongin berdua Agak kosong. Emang agak kosong. Jadi tapi kalau aku yang kulihat ya kemarin sama Pildun itu kenapa Merino nggak lebih memilih Fabian Ruiz? Mungkin posisi. Kayaknya Fuente lebih pingin Merino ini main lebih maju ke depan. Gantiin posisinya si Emang Olmo. posisi asli dia apa? CDM? Setauku sih Center midfield sih. center. Oh, CM? Iya. Oh. Iya, setauku. Cuman kayaknya kemarin lawan Spanyol setiap mereka buntu tuh Olmo kan selalu diganti tuh sama Merino. Iya ya. Jadinya kayaknya emang Merino sengaja ditaruh lebih ke depan. Dia Sama berarti diinginkan supaya lebih menyerang ya. Ya, Kalau buntu, Merino jawabannya. Merino jawabannya. Super Merino ya emang. Super Merino. Nah, tapi masalah di Spanyol itu kenapa? Kan kita sebelumnya udah ngobrol kan nih. Kalau aku nggak percaya Spanyol bisa masuk final kan. Iya lagi. Nah itu karena Iya lagi. lini depannya Ya. Spanyol itu sering buntu kalau Lamine Yamal mati. Ya. Nah, itu kenapa bisa Spanyol dengan lini depannya kan dikit tuh opsinya. Kenapa bisa sampai melaju sampai final? Itu sih aku yang Sebenarnya satu kata doang sih kenapa mereka sama disiplin, disiplin, taktik. taktik. Jadi yang kulihat ya dari semua tim Pildun yang udah yang main tuh, yang paling disiplin taktik dan dari defense dan menyerang tuh Spanyol ya menurutku. Jadi mereka
selalu punya backup di saat tengahnya udah kecolongan Iya, nih. kecolongan. Iya benar-benar. Jadi dengan disiplin seperti itu akhirnya bisa membawa mereka ke final. Iya. Gak butuh banyak gol buat ke final, tapi kalau Iyalah. disiplin dan gak pernah kebobolan itu udah Iya cukup sih, sih iya sih. Ya, sebenarnya ya. disiplinnya itu sih ya, masuk pagi ya, Nah, itu mah absen. Yang penting ya itu disiplin, termasuk disiplin ya. Disiplin enggak? Iya benar, itu Latihan tepat itu waktu, wajib. disiplin. Dimanapun kita emang wajib disiplin. Iyalah, Ya. mau di mana mau profesi, Nggak- mau profesi lo atlet ya kan, mau apa kek, disiplin harus. gaji tepat waktu. Gaji tepat Ya, waktu. itu bener Kalau disiplin. gaji tepat Tukin waktu ya, itu tukin juga ya. harus, Atlet ada itu tukin nggak sih? harus, itu harus. Kalau itu, Nah itu Spanyol itu waktu lawan Perancis itu yang kuperhatikan ya. Kenapa Perancis kalah itu ya benar disiplin taktik Ya, sama lini disiplin. tengah. Disiplin emang. Kelihatan Perancis tuh Ih, lini kayak depannya oke, lini tengahnya out of knowing aja loh aku. Kalau misalkan Spanyol tiba-tiba melaju, karena yang waktu Spanyol Prancis itu lawan udah hopeless. nggak pede, hopeless aja udah Prancis. Ini mah udah pasti Argentina Prancis. gak hopeless sih lihat. Argentina Prancis lagi ini. Gimana? Apalagi ngeliat pemain tengahnya Prancis gila-gila semua. Waduh. Aku lini tengah Prancis sih nggak impress sih. Chouameni musim ini hancur, Camavinga nggak dibawa. Siapa sebelahnya? Di bawah ya. Rabiot Cuma ini mah udah ganti olahraga bang. jadi apa? UFC. Beda sama Paredes. Beda sama Paredes. Sama aja sih. Oh, sama aja ya. Beda negara doang tuh. Oh, iya. Tapi bedanya Paredes ada tandemnya, De Paul. Oh, Kalau De Paul. Prancis kan nggak ada ya. Itu kan dua itu kan memang malaikatnya Messi kalau itu. Mana? Oh iya, pemain terburuk deh. Pemain terburuk. Sebut 3 pemain terburuk aja deh masing-masing selama Piala Dunia. 3 doang ya. 3 aja. Menurutku Mr. I'm back. Oke. Book Mr. I'm back Cristiano Ronaldo ya. Idola Ki, lu. lo memang Ini bukan bias karena aku Nggak, fans ya, lu Messi ya. mancing-mancing. Tapi menurutku Mr. I'm back ini lo lumayan. Jangan Mr. I'm Oh, back, Mr. I'm Cristiano Ronaldo. Cristiano Lo jangan nyindir begitu. Udah Cristiano Ronaldo namanya. Cristiano Ronaldo ini menurutku udah cukup sih. Oke. Jangan lanjut. Jadi udah pasti I'm back ya. Terus yang kedua itu Van Dijk sih. Van Van Dijk Dijk. udah habis sih. Van Dijk udah Van habis. Dijk menurut Masa habis sih bang? Habis sih. Di Liverpool juga dia udah habis. Dia sama Konate di Liverpool tuh udah nggak ini sih. Udah nggak cocok compete di level Ya, Premier League mereka. Oh. secara fisik. Terus dia sering anggap remah tim-tim kecil kalau dia main di Liga Inggris tuh sama Liverpool. Van Nanti Dijk dia tuh. lawan Chelsea City dia oke, tapi begitu lawan Brighton dia ngangong-ngangong nggak jelas, kebobolan, blunder, Jujur aku kok jarang juga sih nonton. Nonton bola jarang aku. Ngantuk. bawaan umur emang. Ngantuk. Dan yang terakhir nih kalau dari aku ya. Hah. Alvarez. Julian Alvarez. Julian Alvarez. Nah, menurutku Ini kan Tapi masih dua loh, lo tapi masih kan dua. dia nyetak gol. nyetak gol cuman nggak yang dia impactnya sebanyak itu. Kelihatan dari statistik impact Argentina yang cuma impact cuma Messi. Paredes enggak. Secara statistik ya, Emi, kiper deh. Emilio Martinez. masih bagus ya. Cuman kalau secara statistik Tapi sepak bola tapi Emi juga one shot one goal sih, banyak kali kebobolannya. jadi 3 dari aku itu ya Van Dijk, Mr. I'm back, Cristiano Ronaldo sama Julian Alvarez kalau menurutku pribadi. Karena Ya. aku ngelihat Julian Alvarez di Pildun sebelumnya beda banget. Jauh, jomplang. Jauh jomplang. Entah karena perbedaan taktik yang gak ada yang tahu ya di balik layarnya, atau emang tim-tim yang sekarang tuh lagi kuat-kuatnya pada kuatnya bisa Iya, nahan memang lagi mereka rata Argentina ya. sih. Heeh. Jadi gak ada yang tahu di situ. Lagi rata. Kalau lu siapa? Oh, 3. Satu Neymar sih. Kayak udah tim Hore aja lah dari situ kayak. Iya. Tim Hore Yes, itu ya, Bang. mah. Ya Kalau gimana tim dia Hore. sebelum-sebelumnya kan cedera banyak. Bahkan sebelum Piala Dunia kan dia cedera juga. Iya, cedera Selama Piala Dunia parah. juga cedera. Kayak dipanggil Iya, sama siapa pelatihnya? Ancelotti. Ancelotti mah udah tim Hore aja tuh. Iya. Kedua siapa lagi ya? Udah bilang aja Cristiano Ronaldo. Udah gak usah gengsi mau bilang Cristiano Mr. Ronaldo I'm deh, back. iya. Gak mungkin karena ya umur, bro. Ya umur Cuman Messi sih. umur segitu masih bagus. Cuman juga. maksudku kalau umur sadar diri lah. Banyak pemain muda. Tapi pemain muda Portugal siapa? Rafael Leao. Banyak pemain muda. Itu jadi Kalau harapan. Cancelo
Cancelo udah tua juga, tapi masih inilah. Iya masih udah Ini. agak tua tuh dia. Umur gak masalah ya, mau main terus gak apa-apa ya. Cuman kalau hanya diem di depan nunggu bola ngapain? Ya artinya timnya harus ngumpan ke Ronaldo terus artinya. Harus nyapin berarti. Iyalah. Ya kan Belum mah kayak namanya King main Messi tim. juga gitu juga. Messi Ya, tapi juga emang gitu. Supply-nya nggak ada sih, kosong semua sih. Ya Satu lagi, nggak terlalu paham ini. satu lagi. Satu lagi mungkin cari aman aja lah Onana. Woi, dia nggak main, woi. Oh, Nana. Siapa ya? Cancelo deh. Cancelo. Emang nggak kelihatan sih. Mm, Nggak kelihatan nggak di Tapi nggak separah. Tapi di Barca Cristiano. kayaknya main bagus-bagus aja deh Cancelo tuh. Nggak tahu ya, Portugal tuh kayaknya karena sistem. Pelatihnya. Ya pelatihnya emang perusak generasi emas sih. Setelah Belgia kan. Setelah Belgia Portugal Sekarang nih. Portugal dia rusak. Kalau Oh. Belgia pelatihnya bukan dia, kayaknya 2018 juara dunia sih harusnya. Harusnya ya, cuman karena pelatihnya. Pelatihnya guru Belgia pencas ya. Di Belgia lagi masanya lagi don-donnya juga sih. Ya iya, setelah Hazard dan kawan-kawan Lah, cabut. Nggak Si, ada. Itu siapa? Yang Lukaku Lukaku masih kan di masih Belgia? bawah, masih masih di bawah, itu. nyetak gol juga. Dia malah jadi Top skor. jimat keberuntungan. Iya, Belgia menit tuh. terakhir itu dia main. Tiap ngegolin. Belgia buntu, Lukaku masuk, mereka ngegolin. Iya. Kalau butuh buntu Lukaku udah. Kalau aku ya sebelum kita closing, soalnya udah ditegur nih sama Mas Aris. Mas Ya, Aris. Mas Aris. Oh, Mas Aris ya. Tegur aja ya. Sama beliau. Udah Izin, tegur. Mas Aris. Kalau dari aku 3 terburuk itu Portugal. Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, sama satu lagi siapa? Neves. Oh, Neves. Juan Neves Iya, nggak iya. kelihatan di sini. Menurutku. Ya Portugal mah semuanya nggak kelihatan kayaknya. Iya, makanya aku bilang Portugal 3-3. Gimana mau kelihatan? pelatihnya Pelatihnya Satu kayak pelatih. gitu, satu pelatih. ego. Ya. Dua pemain depannya Mr. I'm back. Gimana mau kelihatan mereka pemain tengah? Gitu-gitu masih top skor. Ki, gua lu jangan ngomong gitu, gua nggak ikutan Ki ya. Lu ngomongin Mr. I'm back. Daripada makin bahaya mending closing aja. Tar Ya udah closing guys, mungkin itu dulu lah, kita lagi bahas-bahas tentang 11 pemain terburuk dan the best di Piala Dunia ya. Kita bakal jumpa lagi di episode selanjutnya di podcast 3G selanjutnya. Dadah. I'm back.